Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Aminku Channel. Kali ini akan dilanjutkan membahas soal-soal latihan menuju ujian nasional dan ujian sekolah. Kali ini kita akan membahas masalah persamaan linier dan persamaan kuadrat. Kita perhatikan soal berikut. Sebuah tempat wisata membedakan harga tiket masuk untuk anak-anak dan dewasa. Rombongan 1 membayar tiket 352.000 untuk 12 anak-anak dan 28 dewasa. Sedangkan rombongan kedua membayar 340.000 untuk 15 anak-anak dan 15 dewasa. Rombongan ketiga dengan 17 anak-anak dan 23 dewasa. Yang ditanyakan untuk rombongan 3 ini berapa yang harus dibayar. Nah, di sini kita buat misalnya untuk banyaknya tiket anak-anak itu sebanyak X dan banyaknya tiket dewasa sebanyak Y. Maka didapat rombongan pertama di sini 12 anak-anak dan 28 dewasa. Jadi 12X dan 28Y itu harganya 325.000. Sedangkan untuk yang rombongan kedua 15 anak dan 25 dewasa harganya 340.000. Rombongan 3 berapa biaya yang ditanyakan. Nah, di sini kita buat untuk menyelesaikan masalah ini dibuat dengan eliminasi. Ini bisa dikalikan 5 dan kali 4. Jadi di sini mengapa dikalikan 5 dan 4? Ini untuk menyamakan salah satu variabel X atau Y. Di sini kalau 5 dengan 5 kali 4, maka ini 12 kali 5 ini 60 dan 15 kali 4 itu 60. Jadi ini sama, maka X yang akan dieliminasi. Maka hasilnya di sini 12 kali 5 60, 28 kali 5 140, 352 kali 5 1.760.000 dan seterusnya. Nah, di sini X-nya udah sama, maka ini dikurangi X 60X dikurang X 0, 140Y dikurang 100Y, ini ada 40Y, dan ini sama dengan 400.000. 40Y sama dengan 400.000, maka Y-nya sama dengan 10.000. Maka harga tiket untuk yang dewasa ini adalah Rp10.000. Sedangkan untuk menentukan X-nya, dari sini bisa disubstitusikan ke salah satu persamaan ini. Y-nya diganti, substitusikan menjadi 10.000. Jadi 15X ditambah 25 kali 10.000 sama dengan 340.000, maka 25 kali 10.000 250, 15X 340 dikurang 250.000, 15X 90.000, maka X-nya 6.000. Maka harga tiket untuk satu anak-anak itu adalah 6.000. Sedangkan untuk rombongan 3, anak-anak terdiri 17 dan dewasa 23, maka 17X ditambah 23Y sama dengan 17 kali 6.000 ditambah 23 kali 10.000. Maka hasilnya adalah Rp332.000. Maka jawabannya adalah E.
kita sambung, kita lanjut soal yang kedua. Ada dua persamaan linear dengan dua variabel X dan Y. Ini caranya sama, yaitu dengan eliminasi atau substitusi. Ini kali 3 kali 2 sama dengan cara yang pertama tadi. Kali 3 kali 2 kali 3 jadi 9. X dikurang 6Y sama dengan 12. Ini min 4 kali 2, 3 kali 2, min 2 kali 2. Di sini yang sama adalah variabel X. Karena variabel X-nya variabel Y-nya di sini satu bernilai negatif, satu bernilai positif, maka di sini kita tambah supaya ini bisa 0. Ditambah 9X ditambah 8X 1X, 12 ditambah min 4, 8, jadi X-nya 8. Untuk menentukan Y, kita substitusikan nilai X ke persamaan yang pertama, atau boleh juga persamaan yang kedua. Kita pilih persamaan yang pertama, 3 kali 8 dikurang 2Y sama dengan 4. Maka bentuk seperti ini. Min 2Y sama dengan min 20, maka Y-nya sama dengan 10. X-nya 8, Y-nya 10, maka untuk 2X plus Y, maka 2 kali 8 ditambah 10, 16 ditambah 10, hasilnya 26. Maka nilai 2X ditambah Y sama dengan 26. Soal berikutnya. Ini untuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat X kuadrat min 4X tambah 1 sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2. Maka untuk mencari nilai X1 per X2 ditambah X2 per X1 sama dengan di sini kita tidak perlu mencari berapa X1 berapa X2, tapi dengan menggunakan akar-akar persamaan, kalau dijumlahkan X1 tambah X2, ini nilainya min B per A. Sedangkan kalau X1 kali X2, itu hasilnya C per A. Dari bentuk persamaan ini, X kuadrat min 4X plus 1 sama dengan 0, maka A-nya di sini 1, B-nya min 4, C 1. Maka kalau X1 ditambah X2 itu min B per A, maka min 4 per 1 sama dengan 4. Untuk perkalian, tadi C-nya 1, A-nya 1, maka 1 per 1 hasilnya 1. Dan kita jabarkan di sini dari soalnya X1 per X2 ditambah X2 per X1. Sini kita samakan penyebutnya. Yang pertama di sini dikalikan dengan X1 per X1, jadi X1 X1 per X1 X2. Yang kedua X2 per X1 dikalikan X2 per X2. Maka di sini penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan, maka hasilnya X1 X1 ditambah X2 X2 atau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 kali X2. Nah, di sini kita perlu bantuan bentuk kuadrat X1 plus X2 kuadrat. Ini hasilnya ini udah biasa. Ini kalau dipindahkan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 plus 2 kuadrat dikurangi ini 2X1 X2. Maka didapat
yang di atas ini, di pembilang X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, ini diganti dengan X1 plus X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 X2, dan penyebutnya tetap. Nah, kita masukkan X1 plus X2, tadi hasil adalah 4, X1 kali X2 nilainya min 1, berarti 2 kali 1, X1 X2 nilainya juga 1, dan 16 dikurang 2 per 1 sama dengan 14. Jadi hasilnya adalah yang C. Di sini soal berikutnya ada sebuah grafik parabola. Grafik parabola ini melalui titik-titik min 1,0, 5,0, dan 0,5. Sedangkan titik puncaknya 2, nah belum diketahui di sini. Persamaan kuadrat yang memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0 dan dengan titik tertentu X, Y, rumusnya ini untuk bentuk persamaan kuadrat melalui titik min 1,0 dan 5,0, maka didapat, berarti sini Y sama dengan A kali X plus X kurang X1, X1 nya negatif, maka di sini X plus 1 kali X dikurang 5. Kemudian yang kedua, grafiknya melalui 0,5, maka di sini X dan Y nya 0,5 kita masukkan ke XY, jadi 5 sama dengan A kali 0 plus 1 dikurang dikali X min 5. 0 plus 1 1, 0 kurang 5 min 5, sehingga 5 sama dengan min 5A, A nya sama dengan min 1. Nah, sudah didapat di sini A nya min 1, maka kita masukkan, kita kembalikan lagi ke bentuk semula di sini. Kita masukkan nilai A nya, maka didapat X kali X kuadrat, X kali min 5, 1 kali X, 1 kali min 5. Hasilnya X kuadrat, ini min 5X plus X min 4 dikurang 5, dikalikan negatif 1 menjadi min X kuadrat plus 4X plus 5. Jadi persamaan grafik parabola ini adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5, yaitu yang A. Nah, di sini untuk masih soal grafik parabola. Di sini titik puncaknya udah diketahui, min 2,0, dan melalui 0, min 4. Titik yang diketahui hanya satu titik yang diketahui dan titik puncak. Nah, di sini kalau yang hanya diketahui satu titik potong dan satu titik puncak, maka bentuk rumusannya seperti ini. Kalau dalam bentuk fungsi fx, kalau dalam bentuk persamaan kuadrat menggunakan y. Nah, xy-nya di sini 0, min 4 ini adalah untuk xy-nya.
kemudian titik puncaknya untuk P, Q. Ini titik puncak, ini titik yang dilalui. Maka dari rumus ini Y-nya kita masukkan, Y dan XY dan PQ masuk di sini. 0 ditambah 2 kuadrat 4 kali A tambah 0 jadi 4A sama dengan min 4, 4 nya sama dengan min 1. Dan kita kembalikan lagi ke bentuk persamaan awal. Nilai A nya kita masukkan ke A, disubstitusikan ke variabel A, maka didapat ya ini X ditambah 2 dikuadratkan ya, X kuadrat plus 4X plus 4 dikalikan negatif, maka hasilnya Y sama dengan min X kuadrat dikurang 4X dikurang 4. Itu adalah persamaan grafik ini. Dan untuk menentukan f x5, berarti di sini fungsi f untuk x sama dengan 5 dari bentuk ini dalam bentuk persamaan parabola, ini dalam bentuk fungsi, maka fx sama dengan min x kuadrat dikurang 4x dikurang 4, x nya ganti 5, maka didapat seperti ini ya, disederhanakan jadi min 5 kuadrat itu 25, ini negatif 4 kali negatif 5 plus 20 dikurang 4, jadi hasilnya min 9. Jadi f min 5 hasilnya adalah min 9. Untuk menentukan titik balik, soal berikutnya, koordinat titik balik dari grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Ya. Koordinat titik balik, ini koordinatnya ini x, y, min b per 2a, min b kuadrat min 4ac per 4a. Untuk efek 2x kuadrat min 4x min 1, maka A nya 2, B min 4, C nya min 1. Untuk nilai X min B per 2A, kita cari satu-satu di sini. B nya min 4 per 2 kali 2 min 4 per 4 sama dengan 1, X nya 1. Kemudian untuk Y min B kuadrat min 4AC per 4A ya, B nya min 4, A 2, C nya min 1, didapat bentuk seperti ini. Ini 16 ditambah 8, ini negatif jadi positif. 24 dibagi 8 negatif 3, maka titiknya adalah 1, negatif 3. Ini titik balik dari fungsi ini ya. Selain dengan menggunakan rumus ini, kita bisa juga dengan menggunakan fungsi turunan untuk menentukan titik balik dari fx 2x kuadrat min 4x min 1, maka f untuk titik balik itu syaratnya f aksen, turunannya itu nilainya 0. Jadi turunan dari ini 4x min 4 sama dengan 0, 4x sama dengan 4, x nya 1. X nya 1 kita substitusikan ke bentuk ini atau bentuk persamaannya. Jadi 2 kali 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikurang 1, 2 dikurang 4 dikurang 1, hasilnya min 3. Jadi hasil menggunakan fungsi turunan ini juga sama,
titik baliknya 1,-3. Jadi bisa pilih salah satu menggunakan rumus ini atau menggunakan fungsi turunan. Ya, demikian untuk pembahasan tentang persamaan linear dan persamaan kuadrat. Sekian, selamat belajar. Semoga sukses menghadapi ujian sekolah dan ujian nasional.